Ini kan tinggal 2 minggu. Apa yang perlu dilakukan Lulu atau Risma agar bisa ngejar suara Khofifah itu? Jawa Timur akan menjadi wilayah publik tempat bertarungnya 3 perempuan hebat gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu penanda demokrasi yang bagus banget. Melawan domestifikasi, mereka dapat wilayah publik yang keren ya. Kita memang mencoba men-track kira-kira suaranya NU untuk mana. Terbelahnya justru bukan ke antara Mbak Lulu sama Bu Khofifah, gitu, tapi antara Khofifah dengan Bu Risma. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Kompas. Masih di bulan November ini kita ngomongin soal pilkada. Kemarin-kemarin pilkada Jawa Tengah dan sekarang kita geser ke timur. Pilkada Jawa Timur yang juga seru. Saya sudah ditemani peneliti dari Litbang Kompas, Mas Rangga Eka Putra. Sakti. Eka Sakti, Eka Putra nama bes. Oke Mas Rangga, langsung dong di-spill gimana hasil survei Kompas di Jawa Timur, Pilkada Jawa Timur. Ya, jadi secara umum ya kita kemarin memang survei itu tanggal 2 sampai 7 November. Di Jawa Timur 800 responden, margin error sekitar 3,5%. Kalau kita lihat memang Mas Faik ini udah cukup mengerucut ya. Mengerucut, pilihannya sudah mulai mengerucut ke paslon nomor 2. Bu Khofifah sama Pak Emil Dardak. Berapa persen tuh Mas? 52%. 52, nggak pakai koma lagi? Koma 52,5 lah. 52,5, oke. Nah, yang paling deket itu kemudian Bu Risma ya. Bu Risma sama Gus Sans itu 20,9%. 20,9, oh masih jauh juga ya? Masih jauh. Oke. Kemudian yang paling buncit ini ada Bu Lulu sama Lukmanul Hakim ini 3,8%. 3,8. Bukan 38 ya? Bukan. 3,8. Maunya sih 38 mereka ya. Oke. Nah, itu menunjukkan kalau memang ya itu tadi ya, pilihan itu sudah mulai stabil lah, sudah mulai mengerucut satu paslon. Oke. Ini memang tiga ini gubernurnya, terutama calon gubernurnya ya. Iya. Sebenarnya cukup punya nama ya. Cukup punya nama. Tapi memang kalau kita lihat secara popularitas, kita juga menangkap yang paling populer itu masih di Bu Khofifah. Ya, itu memang di atas ya mungkin sekitar 90% itu masyarakat Jawa Timur udah tahu bahwa beliau itu mencalonkan diri sebagai calon gubernur sama Pak Emil segala macam ya. Sedangkan di klasternya Bu Risma ini, itu yang mengetahui pencalonannya sebagai cagup ini jauh lebih kecil, Mas. Cuma di sekitar 60% aja. Oke, sebelum kita jauh ngulik-ngulik data itu, saya lebih tertarik pada 3 calon gubernur ini yang ternyata perempuan semua ini. Nah, cocok. Ini kan kalau dibanding daerah-daerah lain, ini fenomena yang langkah ya, dan baru kali ini 3-3-nya ini perempuan. Ini kira-kira bisa ditafsir dari sisi demokrasi sebagai apa ini Mas Rangga? Ya tentu di satu sisi ya, ini pertanda yang baik ya bagi demokrasi bahwa perempuan itu tanpa harus ada, mungkin kalau di legislatif kan ada aturan afirmasi itu kan Mas, 30% itu harus masuk ke perempuan. Kalau ini kan natural aja, bahwa partai-partai kemudian melihat bahwa sosok perempuan itu sudah layak nih untuk dicalonkan menjadi calon provinsi nomor 1 ibaratnya begitu kan. Cuman kembali lagi ya, jangan hanya kemudian pada akhirnya itu performatif aja, tapi harus kemudian diarahkan ke bagaimana sosok-sosok cagup ini juga punya kualitas. Kalau di Jawa Timur ini kan cagup-cagup tadi itu kan kualitasnya oke Mas. Yang 2 mantan menteri. Iya kan. Menteri Sosial Bu Risma. Dulu Bu Khofifah kan juga. Menteri juga. Kemudian Mbak Lulu ini kan dulu anggota DPR juga, ya kan. Jadi memang kalibernya itu memang sudah oke. Dari sisi pendidikan pun mereka mantap-mantap ya? Mantap-mantap. Mbak Lulu Singapura ya? Singapura, Lee Kuan Yew dia, Public Policy sama UI, S2. Kemudian Bu Risma itu udah doktor. HC tapi dokter. HC honoris causa ya. Kemudian siapa? Mbak Khofifah tuh juga pendidikannya kan udah ini ya. Oke lah maksudnya. Ini beda dengan misalnya caleg-caleg yang asal perempuan gitu ya? Cocok. Kalau misalnya kan ada beberapa itu yang pada akhirnya justru menjadi saluran bagi misalnya dinasti gitu. Karena untuk memenuhi kuota perempuan
akhirnya anaknya siapa atau dia istrinya siapa kemudian dipaksakan untuk menjadi calon di legislatif misalnya ya. Itu kasus lain lah. Tapi di sini itu tidak terjadi gitu loh. Jadi Jawa Timur akan menjadi wilayah publik tempat bertarungnya 3 perempuan hebat gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu penanda demokrasi yang bagus banget. Melawan domestifikasi mereka dapat wilayah publik yang keren ya. Oke, itu tadi kita memaknai tentang 3 perempuan yang bertarung di Pilkada Jatim. Nah, balik ke soal suara tadi Mas Rangga. Ya. Sebelum Mensos itu Risma misalnya, dia kan wali kota Surabaya, ibu kotanya Jawa Timur. Gitu. Tapi begitu lihat survei, angkanya tidak begitu gede ya. Iya. Nah, dulu dia sebagai wali kota pun kan disayang banget sama warganya. Pertanyaannya, yang nyayang-nyayang dia dulu itu suaranya kemana? Kok dia nggak begitu besar suaranya kali ini? Oke, yang pertama itu Mas Faik, yang namanya Jawa Timur itu kan gede kan, Jawa Timur itu besar, nggak cuma Surabaya, begitu kan. Kalau misalnya kita tarik ke pembagian sosiokultural lah, dari kalau nggak salah Clifford Geertz itu kan ada beberapa klaster wilayah kan. Ada wilayah namanya Are, yaitu Surabaya dan sekitarnya lah. Kemudian ada Mataraman, ada Pendulungan, dan Madura itu Tapal Kuda. Nah, di wilayahnya Bu Risma tadi, itu wilayah Are itu, memang secara kontestasi itu lebih sempit selisihnya antara Bu Khofifah dengan Bu Risma. Nah, di wilayah itu elektabilitasnya Bu Khofifah itu 40%, sedangkan Bu Risma itu 33% lah, 32,9%. Oh, selisih 7 sekian ya. 7,1%. Jadi ini kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan tren secara umum kan, Mas. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya basisnya Bu Risma di situ tuh masih cukup besar, Cukup terjaga ya. cukup terjaga. Meskipun dan di situ juga undecided votersnya, jadi ya orang yang masih belum menentukan pilihan itu di sekitar 25%. Jadi masih ada kemungkinan Bu Risma itu memenangkan kontestasi di situ tuh masih mungkin gitu loh, Mas. Tapi memang kembali lagi di wilayah yang lain termasuk Mataraman, Pendulungan, Madura itu bedanya jauh banget. Jadi bisa sampai 2 kali lipatnya suara Khofifah. Taruhlah misalnya di Mataraman. Mataraman ini kan daerah-daerah mana ya, Pacitan. Iya, Mataraman daerah Tuban Itu Lamongan itu memang bukan terkena ya. Jadi dia itu salah satu epicentrum kekuatannya SBY dan Demokrat kan, Mas, dari sana. Oh, Pacitan masuk situ ya, Madiun ya. Itu kan dia kalau kayak gempa itu kan dia kan semakin dekat dengan epicentrum dia semakin besar kan kekuatannya. Nah, di situ Ibu Khofifah sama Pak Emil ini dominan di 55% memang. 55%. 55%. Karena ada faktor wakilnya ya, Emil Dardak yang Demokrat ya. Ya, itu kan mesinnya udah jalan di situ, Mas, mesin partainya Demokrat. Faktor SBY yang Pacitan, yang kelahiran Pacitan, kemudian ada Emil Dardak di situ. Cocok. Di situ Bu Risma hanya di kisaran 17%. Bagaimana dengan Lulu? Mbak Lulu 2,6%. Oh, kecil banget memang ya. Memang. Nah, Mbak Lulu ini akan sedikit terlihat kekuatannya ya, semakin meningkat elektabilitasnya tuh di daerah Tapal Kuda, Mas, Pendulungan Madura itu. Itu masih gede, lumayan gede, meskipun nggak bisa ngejar Khofifah ya. Nggak bisa ngejar Khofifah dan nggak bisa ngejar Bu Risma juga. Cuman dibandingkan yang lain kan, kalau di Are sama Mataraman itu di bawah 5% elektabilitasnya Mbak Lulu. Tapi kalau di Pendulungan Madura, di wilayah Tapal Kuda itu udah di atas 5%, Mas, elektabilitasnya. Kalau di Pendulungan itu daerah-daerah tadi ya Banyuwangi, kemudian Probolinggo, Pasuruan. Nah, itu Mbak Lulu tuh di 6,3% elektabilitasnya. Tapi memang masih jauh lebih dominan Bu Khofifah ya, 56,6% dan Bu Risma itu 18%. Kita menarik ngelihat Bu Khofifah ya, sosok figurnya lah. Karena kalau Pilgub itu yang ngelihatnya biasanya figur ya. Partai kadang-kadang diabaikan. Nah, Khofifah kenapa kemudian misalnya dominan di wilayah Tapal Kuda tadi? Itu faktor apa? Padahal Lulu juga PKB yang basisnya Nahdiyin. Khofifah juga Nahdiyin. Orang lihatnya tetap sebagai orang NU gitu ya. Nah, ini kenapa selisihnya bisa jauh sekali sama-sama NU misalnya? Karena gini, Mas, memang selain faktor PDIP lah ya,
secara ideologis kan memang kuat lah daerah-daerah area itu. Tapi memang di sini itu pertarungan antara pengaruh PKB dengan NU. Jadi kita nggak bisa melihat ini sebagai satu kesatuan lagi ya dalam konteks Pilkada Jawa Timur ini. Di sini itu memang terlihat di satu sisi ya, Mbak Lulu ini kan calon dari PKB. Iya, secara kepartean. Secara kepartaian. Meskipun begitu juga dulu Mbak Lulu juga sempat aktif di NU kalau nggak salah. Meskipun pada akhirnya aktivitasnya lebih dominan di PKB lah baru-baru ini. Nah, sedangkan di sisi lain Ibu Khofifah ini calonnya NU sebenarnya jatuhnya. Dari mana ngelihatnya? Dari bahwa beliau itu kan ketua PP Muslimat. Oke, itu masih pengaruh ya. Ketua umum ya. Ketua umum. Se-Indonesia Raya berarti kan kalau ketua umum itu. Dan dari Agustus kemarin memang statementnya dari kelompok Muslimat ini sudah firm untuk mendukung Bu Khofifah. Kesapu bersih lah ini. Iya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal Muslimat, Mas, itu kan memang jaringan ya kultural juga, ya religius juga, ya kan. Dan akarnya itu dalam banget, Mas, tuh ke hampir seluruh wilayah Jawa Timur sebenarnya. Meskipun memang tadi ya sangat kuatnya itu di daerah Tapal Kuda memang. Ya. Di seluruh Indonesia, Jawa Timur itu dikenal identik dengan NU. Jadi bisa dimaklumi kalau kemudian Khofifah itu mendapat suara yang sangat besar. Meskipun ada juga lawannya yang NU. Ya. Risma itu juga klaimnya kadang-kadang disebut sebagai orang yang dekat dengan NU. Di situ mungkin partai ormas yang agak gede juga Muhammadiyah, tapi nggak begitu nggak begitu kesorot ya. Ya. Nah, itu menarik lagi, Mas. Kalau kita coba track dari keikutsertaan di organisasi masyarakat itu ya, Mas ya. Kita memang mencoba men-track kira-kira suaranya NU untuk mana. Dari hasil kita itu memang mayoritas ke Bu Khofifah. Itu 55% itu ke Bu Khofifah, ke Mbak Lulu itu 3,9%. Yang ke Bu Risma itu 19,2%. Jadi mayoritas terbelahnya justru bukan ke antara Mbak Lulu sama Bu Khofifah gitu, tapi antara Khofifah dan Risma. Itu kalau di track dari itu tadi ya, organisasi ormasnya. Itu yang mana? NU Muhammadiyah gitu. Enggak, itu NU. Itu khusus NU. Oh, NU aja segitu ya, pecah. Tapi pecahnya tadi yang menarik, pecahnya justru bukan ke Lulu. Mbak Lulu, tapi pecahnya ke Bu Risma. Oke. Sebenarnya ada sentimen apa terhadap Lulu sehingga orang NU juga enggan milih dia? Mungkin kalau sentimen itu ini ya, nggak ada yang sentimen terlalu gimana ya, Mas. Lebih ke nggak kenal. Jadi Mbak Lulu ini relatif belum dikenal. Makanya dari tempat kita juga kita coba melihat soal tadi ya, pengetahuan calon, kemudian kira-kira tertarik nggak mau untuk memilih calon seperti itu. Memang faktor yang mendorong kenapa Mbak Lulu ini masih relatif rendah ya elektabilitasnya itu sebagian besar karena belum dikenal aja, Mas. Belum dikenal. Jadi elemen dia itu dulunya NU, kemudian dia itu calon dari PKB itu belum melekat, nggak kayak Bu Khofifah dan kemudian Bu Risma begitu. Yang mantan menteri ya. Cocok. Popularitas tetap di situ. Ini kan tinggal 2 minggu. Apa yang perlu dilakukan Lulu atau Risma agar bisa ngejar suara Khofifah itu? Kalau sampai sekarang ya, Mas ya, kayaknya sih masih agak ya butuh usaha yang sangat ekstra lah ya. Karena membayangkan jarak yang sebanyak itu memang satu-satunya cara itu sentuhan langsung ya, Mas. Sentuhan langsung? Iya, sentuhan langsung. Maksudnya Risma harus datengin rumah-rumah orang gitu? Ya paling nggak kalaupun bikin acara tuh yang akbar, yang orang tuh harus melihat presence-nya langsung gitu loh, Mas. Iya, karena bagaimanapun juga kalau dari data kita ya, sebagian besar dari warga Jawa Timur tuh masih belum merasa tersentuh oleh tim ses manapun begitu. Secara psikologis yang hadir atau menyentuh langsung itu dampaknya seberapa signifikan sebenarnya terhadap pemilih, terutama yang belum milih ya? Ya, gini, kalau dari data kita, Mas, sebenarnya itu kan masih undecided voter tuh sekitar 20 sekian persen lah ya,
23. 23. 23% itu sebenarnya sudah hampir mirip dengan data orang yang tidak memilih di pilkada sebelumnya. Golput ya. Jadi kelompok-kelompok yang relatif enggan gitu loh untuk memilih. Nah biasanya kan justru ini sebenarnya bisa jadi celah untuk diyakinkan lagi kan Mas, untuk ayolah milih segala macam. Nah tapi di sini memang sebagian besar itu kelompok-kelompok yang pendidikannya relatif lebih tinggi, orang-orang kritis, orang-orang yang lebih perlu pendekatan yang rasional begitu. Makanya sebagian dari mereka itu memang menanti yang pertama tadi ya, gagasan langsung seperti apa sih mereka tuh mau ngapain di Jawa Timur kalau terpilih. Kemudian ya tadi secara langsung, bukan cuman snippets di TikTok begitu. Artinya harus ada argumentasi yang jelas mereka mau ngapain. Nah, ngomongin program tuh, dari 3 ini, faktor program apa yang membuat suara mereka menjadi menarik? Taruhlah jadi populer gitu. Kalau program itu, kalau dari tangkapan kita Mas, justru for better or worse ya, di kasus Pilkada Jawa Timur ini belum jadi sesuatu yang cukup bisa menggerakkan pilihan. Jadi orang nggak peduli ya programnya apa gitu? Ya setidaknya faktor lain itu lebih kuat. Misalnya faktor melihat bahwa misalnya Bu Khofifah dan Bu Risma dan Mbak Lulu ini dulunya berkiprah sebagai apa, kemudian karakter personalnya itu seperti apa. Misalnya Bu Risma itu kan dilihat sebagai karakter yang tegas, kemudian berapi-api begitu kan, sedangkan misalnya eksplosif begitu ya. Sebagian dari warga Jawa Timur tuh melihat ini sebagai sesuatu yang positif begitu loh. Semangat orangnya segala macam. Nah, karakter kemudian hal-hal itu tuh justru lebih yang mungkin permukaan ya, itu lebih ditangkap Mas oleh masyarakat ketimbang tadi ya program visi misi yang sifatnya kan lebih abstrak dan butuh mental effort yang lebih untuk dicerna begitu. Oke, jadi intinya nggak peduli lo bisa apa, yang penting gue kenal gitu aja ya. Sejauh ini sih trennya ke sana. Ya mungkin ini sesuatu yang perlu kemudian harus dikritisi lagi gitu loh. Makanya tadi saya di awal itu kan bilang bahwa ini sudah sesuatu yang positif di demokrasi kita, perempuan punya tempat segala macam, cuman memang tadi ya jangan sampai hanya performatif, ini harus lebih didorong nih diskusi politiknya agar lebih mendalam gitu. Oke, jadi sebenarnya juga titik kritismenya selain patron klien tadi berdasarkan organisasi juga perlu dididik warga ya, bahwa ngelihat calon jangan hanya karena dekat, tapi juga programnya itu. Nah, di survei kita juga apakah ada misalnya harapan mereka apa gitu ketika calon terpilih. Nah, barangkali itu bisa relate dengan program yang diharapkan atau jadi bekal terpilih nanti. Apa itu Mas Rangga? Kalau dari survei kita memang yang paling tinggi diharapkan masyarakat ya untuk segera dituntaskan itu adalah soal pengangguran. Lapangan kerja itu harus ditambah, kemudian infrastruktur. Tadi 18,8% ya pengangguran. Pengangguran 18. Kemudian 15,4% itu infrastruktur, jadi jalan, penerangan, itu kan. Kemudian 14,8% itu kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang terutama yang ekstrim-ekstrim itu Mas. Terus 13,9% itu soal ini, pemenuhan kebutuhan hidup dasar, jadi sandang, pangan, papan itu harus terjamin lah. Mereka-mereka yang mungkin tadi ekstrim ya kemiskinannya itu harus diurusin gitu sama pemerintah. Dan yang terakhir itu soal inflasi. Jadi gimana sembako itu tuh harus stabil gitu di situ. Ini memang kayaknya juga fenomena umum ya, misalnya pengangguran. Ini kan juga gede banget, kemiskinan Jawa Timur, Jawa Barat, saya kira juga problemnya sama. Jawa Tengah juga gede, Jawa Barat yang dekat Jakarta juga banyak kemiskinan. Nah, yang dijanjikan sama apa ketangkep oleh publik bahwa calon-calon ini juga menjanjikan kesejahteraan itu. Ya, gini Mas, di satu sisi memang ini persoalan yang laten ya. Maksudnya sudah berapa dekade mungkin ini persoalan ini kan belum tuntas begitu ya.
di sisi lain tadi tentu ini akan masuk ke tiap visi misi dan program kerja dari masing-masing paslon, Mas. Itu berbicara soal itulah. Meskipun selubungnya itu macam-macam ya, brandingnya macam-macam, cuman kan persoalan yang mau diselesaikan kan itu. Apakah kemudian masyarakat itu teryakinkan dengan siapapun nanti ya yang nanti menjadi gubernur itu bisa menuntaskan itu? Saya rasa sih mungkin mereka akan tetap menunggu bukti nyatanya sih, Mas. Iya ya. Karena udah ibaratnya setiap pemilu, setiap pilkada, ya itu terus kan yang dinyanyikan itu terus. Gitu, Oke. Ada ya, silakan diminum dulu sebelum kita lanjut. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir atau hal lain yang akan kita bahas. Selain itu tadi perempuan, kemudian Khofifah leading, lalu sosiokultural yang berbeda tadi. Apalagi yang menarik dari hasil survei? Tadi tuh sebenarnya aku belum selesai ini, Mas. Yang Muhammadiyah itu sebenarnya menarik. Oke, coba yang Muhammadiyah deh. Selain tadi kan NU ya kan. Terus Muhammadiyah itu kan gede juga di situ. Muhammadiyah itu dengan kelompok yang non-Islam itu justru trennya ke Bu Risma. Bu Risma ini di kelompok Muhammadiyah menang gede, Mas. Sampai berapa persen? 55,6% tuh ke Bu Risma. Yang ke Bu Khofifah itu 22,2%. Kalau di yang kelompok non-Islam itu 40% ke Bu Risma dan yang ke Bu Khofifah itu 20-an%. Nah, yang justru menarik ini, kenapa ada warga Muhammadiyah yang memilih Khofifah? Itu juga menarik. Ya. Itu di satu sisi ya. Ya mungkin mereka melihat bahwa kemarin selama menjabat jadi gubernur, kemudian menteri segala macam itu ya terkesan aja, Mas. Cuman yang perlu di-highlight adalah bagaimana diametralnya tadi. Kalau NU itu ngalirnya ke Bu Khofifah, hampir semuanya. Ya, mayoritas kalau kita bisa lah ya, mayoritas ke Bu Khofifah, sedangkan kalau Muhammadiyah itu mayoritas ke Bu Risma. Gitu. Artinya dari sisi figur, Bu Risma ini juga tidak dipandang NU seluruhnya, juga tidak dipandang Muhammadiyah seluruhnya gitu ya. Cocok. Beda dengan Khofifah gitu ya. Oke. Bu Khofifah itu memang kental lah. Kental ya, ketua umum muslimat ya jelas gitu ya. Iya. Dan dia sering menginduk kepada tokoh-tokoh NU. Padahal wakil Bu Risma itu juga tokoh NU kan? Iya, Gus Hans. Kenapa itu tidak bisa menggrab suara NU lebih gede ya? Karena kalau pandangan saya, Mas ya, tadi muslimat ya? Muslimat itu kan ibu-ibu kan, yang punya infrastruktur, bukan kampanye, tapi infrastruktur sosialisasi yang dalam. Ibaratnya kalau kita bayangin posyandu itu kan ada di setiap RT RW kan, Mas. Nah, aku membayangkannya muslimat ini punya infrastruktur yang sampai ke grassroots banget gitu, yang dalam, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh Bu Khofifah ini bisa maksimal banget penetrasinya, Mas. Ya, memang muslimat itu mulai dari pusat, cabang, daerah, sampai ranting, sampai tingkat kelurahan itu emang ada sih. Dan itu kalau dibaca sebagai mesin politik, kerjanya jelas lebih militan karena kultural. Tidak ada transaksional di situ. Cocok. Sedangkan kalau Gus Hans ya, yang anaknya Yai ini kan sifatnya lebih hegemon gitu loh. Misalnya dari itu anaknya Pak Yai ini gitu kan. Ya hegemon tadi abstrak begitu kan. Kayaknya kita harus milih dia. Tapi kan kalau muslimat itu kan bener-bener ketemu, Mas, sama kadernya begitu kan, disosialisasi langsung segala macam. Jadi efeknya pasti beda. Mungkin di kelompok pesantren tuh mungkin namanya besar juga, Mas. Kiai Haji itu Asad Umar. Cuman kalau tadi ya sampai di level yang bisa menggerakkan di level Pilkada Jawa Timur ini, dari hasil kita setidaknya, Mas, itu belum. Itu tadi pemirsa obrolan kita sekilas tentang dinamika Pilkada Jatim yang dalam 2 minggu lagi akan kita ketahui siapa gubernur terpilihnya. Tapi paling enggak itu tadi yang menarik, ada 3 perempuan yang akan bertarung merebut hati para pemilih di Jawa Timur. Ini berantemnya emak-emak yang lebih canggih, tidak seperti yang lain-lain. Kita saksikan nanti hasilnya. Sampai ketemu di Balik Berita edisi berikutnya.